Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novria Chorin Indira, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, sebagai peserta KKNDR UIN Sumatera Utara tahun 2020, kelompok 103. Dengan dosen pembina lapangan, Ibu Dr. Nur Asyah MA. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai mengenal riba dalam dunia perbankan. Secara etimologi, riba bermakna tambahan atau ziyadah. Adapun secara terminologi, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, sehingga hukumnya diharamkan. Dalam konteks syariah atau hukum Islam, memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Semua agama sepakat bahwa riba adalah haram atau dilarang. Dalam Al-Quran, larangan riba terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 39, Quran Surah An-Nisa ayat 161, Quran Surah Ali Imran ayat 130, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, 276, dan 278. Dalam dunia perbankan, riba dikenal dengan istilah bunga bank atau interest. Bunga bank adalah keuntungan yang diambil oleh bank dan biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase seperti 5% atau 10% dalam jangka waktu bulanan atau tahunan berdasarkan jumlah pinjaman yang diambil oleh nasabah. Dalam perbankan ada dua macam bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Terdapat perbedaan pandangan di antara umat Islam terhadap bunga konvensional, apakah dikatakan riba atau tidak. Muslim moderat mengatakan bahwa bunga bank tidak termasuk riba, dan kelompok muslim yang lain meyakini bahwa pengembalian yang telah ditetapkan di awal atas semua jenis transaksi adalah riba. Selain kontroversi mengenai bunga bank termasuk riba atau tidak, praktik bisnis ribawi mempunyai dampak terhadap perekonomian. Menurut sistem ekonomi konvensional, pinjaman dengan sistem bunga dapat membantu ekonomi masyarakat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Tetapi keyakinan tersebut dibantah oleh Allah dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, "Apa yang kamu berikan berupa pinjaman dalam bentuk riba agar harta manusia bertambah, maka hal itu tidak bertambah di sisi Allah." Selain itu, sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama bagi para pemberi modal atau bank konvensional yang menerima keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana mendapatkan keuntungan atau tidak. Dalam hal ini, Islam memberi solusi dengan adanya sistem perbankan syariah. Lahirnya perbankan syariah dengan konsep bagi hasil merupakan salah satu strategi untuk menghindari praktik ribawi dalam perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Syariah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediari. Di samping itu, Bank Syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari ziswaf atau dana sosial lainnya.
Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama, yang membedakan hanya istilah saja. Tentunya pendapat ini tidak benar, oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi pemahaman mengenai perbankan syariah. Kecenderungan masyarakat menggunakan riba atau sistem bunga pada bank konvensional bertujuan untuk mengoptimalkan kepentingan pribadi, sehingga jarang memperhatikan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Berbeda dengan sistem bagi hasil atau profit sharing pada bank syariah yang berorientasi pada kemitraan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Berikut ini perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil atau profit sharing.